Nggak? Apa nih? Ada yang tahu gak ini apa? Ondel-ondel. Hah? Hiji, dua, tiga, podcast, Abang is coming. Dulu kalian apa semua? Coba kamu tanya banyak kalau pakai ini. Pak Yusuf, apakah yang pendekatan ada BT pakai ya. Semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Perkenalkan nih, aku Sahla, siswi Ahdor kelas 3 Al-Azam. Dan aku aku juga siswa dari kelas 3 Al-Azam. Kami akan bincang-bincang santai dan seru mengenal sesuatu yang belum kita ketahui nih. Tentang apa sih, Arham? Kamu tahu tidak tentang kebudayaan Sunda? Oke. Oh, tahu sedikit sih. Soalnya aku pernah belajar bahasa Sunda. Nah, iya tuh, hari ini kita mau membahas tentang kebudayaan Sunda yang belum kita ketahui ini. Ih, aku jadi semangat nih, pengen tahu tentang kebudayaan Sunda. Ada apa saja sih? Nah, kali ini aku punya bintang tamu yang keren loh. Kita bisa menggali informasi lebih dalam lagi yang mengenai kebudayaan Sunda. Wah, siapa tuh? Aku pengen tahu dong. Yuk kita ngobrol bareng biar tambah seru. Sebelum kita ngobrol dengan bintang tamu kita, jangan lupa ya teman-teman like, comment, and subscribe channel YouTube Podcast Akbar ya. Nah, ini dia tamu kita kali ini. Halo Pak Yusuf, atau suka dipanggil Kang Maul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Oh, Pak Yusuf. Hai Pak Yusuf. Halo. Apa kabar? Oke, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 1 yaitu INA. Kita mau nanya-nanya nih kamu tentang kebudayaan Sunda, boleh ya? Oh, boleh banget. Kira-kira pertanyaannya apa tuh, Am? Aku jadi deg-degan nih. Oke. Sejak kecil sudah dikenal kan bahasa Sunda untuk komunikasi sehari-hari. Kalau iya, untuk apa Pak Yusuf memahami bahasa Indonesia bagaimana? Oh, ya betul. Pak Yusuf sejak kecil lahir di daerah Sunda, tepatnya di Kecamatan Jonggol. Ada yang pernah ke Jonggol belum? Apa masalah? Oh, pernah sih. Pernah apa? Ya, Pak, jalan-jalan aja. Oh, pas jalan-jalan aja ya. Saya nggak pernah Pak. Nggak pernah. Wah, salah harus ke Jonggol kan? Nggak tahu. Deket Tasik. Enggak, masih jauh kalau Tasik. Jadi, Saya pernahnya Bogor. ya masih masuknya ke Bogor kalau Jonggol. Kalau salah gimana salah? Udah pernah ke Jonggol? Saya sih pernah dibawa ke Bogor jemput abang. Oh, abang emang ngapain kok di Bogor? Itu ke
Oh, Pesantren pesantren di Bogor. Bogor. Ya, jadi tadi Pak Yusuf lahir di Jonggol ya teman-temannya, salah satu kecamatan Jonggol di Kabupaten Bogor. Jadi itu masuknya masih ke daerah Sunda. Jadi dari lahir Pak Yusuf sudah ditakdirkan menjadi orang Sunda, walaupun nggak Sunda-Sunda banget. Tapi ya alhamdulillah Pak Yusuf banggalah dengan jadi budaya Sunda ini, ya, teman-teman. Kalau tadi Atam nanya apa? Salah. Yang bahasa Indonesia ya bagaimana kalau bicara? Nah kalau bicaranya itu bisa berbahasa Indonesia satu dari sekolah, dari SD juga tuh di sekolah diajarkan cara berbahasa Indonesia, jadi ya sedikit-sedikit tahu. Terus dari temen juga, teman-teman Pak Yusuf ada juga yang dari Indonesia ya? Ini dari Indonesia, maksudnya yang biasa berbahasa Indonesia itu dari Jakarta. Kayak gitu. Tapi juga teman Pak Yusuf bisa bahasa Sunda. Ada juga sebagian yang bisa, tapi ada juga yang nggak bisa bahasa Sunda. Kamu nggak tahu bahasa Sunda itu apa? Sunda itu kan dari Jawa Barat ya Pak? Apa Bapak Yusuf tahu kenapa disebutnya Sunda? Nah, kalau ini sih lebih ke sejarah kayaknya Am ya. Kenapa disebutnya Sunda? Sebenarnya kalau Sunda ini sudah lama Am, sudah dari zaman-zaman dahulu emang sudah disebutnya bahasa Sunda, karena kan satu posisinya kita di provinsi Jawa Barat ya, jadi kebanyakan orang Jawa Barat itu menggunakan bahasa Sunda kayak gitu Arhan. Jadi sudah ada sejak zaman dulu istilah Sunda itu, jadi ya apa? Oh, saya baru tahu Pak kalau Jawa Barat itu pakai bahasa Sunda. Saya kira pakai bahasa Indonesia. Iya, Jawa Barat itu kebanyakan menggunakan bahasa Sunda. Walaupun ya kalau yang Pak Yusuf tahu itu ada sebagian kota yang di Jawa Barat tuh nggak menggunakan bahasa Sunda, malah bahasa Jawa. Ini gitu. Jawa itu kayak gimana Bahasa Jawa itu kayak gimana ya? Arah mengendi gitu. Jadi ya arah mengendi. nggak jelas sumpah. Ini wae kayak gitu. Ada ternyata di Jawa Barat yang masih atau dia berbahasanya itu tidak menggunakan bahasa Sunda, malah bahasa Jawa, seperti Cirebon. Oh Cirebon, Indramayu, Banten pun masih ada yang berbahasa Jawa dalam bahasa sehari-hari. Keren banget. Oh, saya pernah nih Pak. Kan saya ke warung nih. Ada yang ngomong ini ngomong gitu-gitulah. Ngomong bahasa Sunda gitu. Bukan bahasa Sunda. Kayak bahasa yang Bapak ngomongin tadi Jawa. Oh bahasa Jawa itu. Terus apa jawabnya apa? Enggak, dia ngomong-ngomong ke anaknya. Oh, terus aku nggak ngerti gitu. Ya udah, abain aja, abain susu aja. Kenapa nggak ikut ngomong aja, nggak nanya, ibu bahasa apa sih itu gitu, biar orang tahu malahan bagus. Oh, saya agak gugup Pak. Ciri khas orang Sunda tuh apa sih? Apa dari bahasanya, pakaiannya, atau lainnya? Ciri khas orang Sunda ya, yang pertama pasti dari bahasanya dulu salah. Ya, jadi bahasa itu kan yang menentukan ya, ini orang mana nih? Misalnya Pak Yusuf lagi berjalan, bilang punten. Nah itu bahasa mana tuh? Sunda. Nah, Sunda ya ciri khasnya itu dari bahasa. Punten, mangga. Itu permainan ya kalau yang Sunda ya. Ya itu yang pertama dari bahasanya. Terus banyak sebenarnya banyak ada bahasa, kemudian ada pakaian adatnya juga. Nah pakaian adat itu kayak misalnya yang mau pengantinan, yang mau Tapi, nikahan. Tuh masa salah nggak pakai kebaya? Saya pakai ini loh yang lainnya. Kalau yang ampaka itu apa namanya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu namanya ikat Sunda. Apa? Ikat Sunda. Ikat Sunda. Oh, jadi dulu Sunda diikat gitu. Iya, maksudnya ikat kepala, ciri khas orang Sunda. Sama kalau itu juga pakai nih. Nih, oke kan? Sama kan ikat Sunda. Jadi punya ciri khasnya. Sama di daerah lain juga mungkin ada ciri khasnya. Cuman kalau di Sunda itu ada namanya ikat Sunda. Ada juga baju kebaya pengantin. Terus ada lagi dari peralatannya banyak kan? Gitu. Pak Yusuf, kalau pakaian pernikahan ada Sunda namanya apa ya? Halo, Nah, Pak. Pak Yusuf bisa menjelaskan tidak?
tentang pakaian adat Sunda. Oke, pakaian adat Sunda itu tadi kan sudah sedikit dibahas, itu ada kebaya namanya kebaya Sunda Am. Jadi itu biasanya dipakai sama nah ini nih contohnya nih. Ini Pak Yusuf nih ya. Mana ada itu artis apa? Oh, itu artis, bukannya itu Pak Yusuf ya? Bukan, Pak Yusuf mah kalau itu mukanya Pak Yusuf beda banget. Beda banget. Nah jadi ini contohnya Am, keren nih tim kreatifnya nih, sudah nyiapin coba gambar-gambarnya. Ini namanya Siger Sunda. Jadi Siger Sunda itu ini kepala ini nih. Am, mahkota ini sebenarnya Siger Sunda. Oh, itu Siger Sunda ya, Pak? Terus ini belangkon sama kayak di Jawa ada belangkon. Tuh, ini ada keris, kalau nggak keris tuh kujang Am. Nah, Oh, jangan kan? ganteng apa? orang biasa aja sih. Biasa aja. Nggak ada jelek yang Tapi Am ganteng kan Am? pasti. Am ganteng ya. Ini contohnya ya kebaya Sunda, ada Siger Sunda. Gitu. Maksudnya yang Siger itu pakaiannya itu kan ya cewek. Berjawa ini Sunda, pakaiannya Sunda buat dipakai acara nikahan, ini buat pengantin. Ini yang disebut Siger itu mahkotanya Am, buat perempuan, nah Siger Sunda. Gitu. Ciri khasnya, make upnya. Gitu. Pak, ituan Pak. Siapa? Pak, kalau orang Sunda harus pakai itu, boleh pakai yang lain apa gitu? Sebenarnya sih nggak harus mengharuskan Am. Ini kan budaya ya, ciri khas gitu. Kalaupun misalnya orang itu mau pakai pakaian ini saat menikah, nggak apa-apa. Itu tandanya dia mau menggunakan adat Sundanya gitu. Tapi Iya. kalau beda itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Di Sunda, kalau dia tinggal di Sunda juga dia pakai itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu pilihan balik lagi. Cuma mungkin salah satu cara juga Am buat mengenalkan nih sama daerah lain kalau di Sunda itu punya adatnya loh, punya pakaian khasnya loh gitu. Jadi buat menciri khaskan gitu, Am. Gitu. Kalau permainan khas Sunda yang menarik dan banyak manfaatnya untuk anak-anak, apa ya Pak namanya kalau ada? Coba ceritakan manfaatnya Pak. Oke, permainan ya. Oke, kalau permainan itu disebut juga kaulinan. Teman-teman pernah dengar kata kaulinan belum? Pernah. Kaulinan Sunda. Saya pernahnya dengan spontan. Nah, itu salah satu. Iya, kalian jauh ambon aibon, bonteng asal aisak, sakit perut airut. Nah, itu ada lagi nanti keterusannya. Nah, itu namanya kaulinan Sunda Am. Nah di sini nih ada jajangkungan. Tahu nggak permainan jajangkungan Am? Jalangkung. Bukan, bukan jalangkung, jajangkungan. Oh, yang apa ya yang bambu? Yang pakai bambu Pak. Yang pakai bambu itu, tuh kan jadi nanti teman-teman itu dikasih 2 bambu, terus berjalan menggunakan bambu, gitu. Jajangkungan itu artinya tinggi, nah, jadi biar teman-teman lebih tinggi itu yang pertama. Terus ada cinciripit teman-teman. Yang sering kita main kelas 1 ya Pak? Iya, yang kemarin kita tahun lalu dimain di kelas 1, cinciripit masih ingat gak? Masih, kita main yuk. Kita main mau nggak? Ayo, sini tangannya. Lagunya masih ingat? Ya, ikutin Pak Yusuf ya. Yo, Am, turun juga sini Am. Nanti siapa yang ditangkap duluan berarti dia kalah ya. Oke, kita coba. Hiji, Am yang ngasih apa-apa hitungan. 1, 2, 3. Cing ciripit satulang sabawang, sahanu kajepit tunggu lawang. Lagi, lebih cepat lagi. Cincin. Balik iru bangun. 1, 2, 3. cing ciripit satulang sabawang, sahanu kajepit tunggu lawang. Gimana? Kalau menurut Abang permainan cing ciripit apa yang bisa Abang ambil sama sekolah? Manfaatnya. Bikin tegang kok. Terus apa lagi? Sama bikin fokus. Bikin fokus ya, itu yang penting. Apa salah? Ada kan tadi salah? Manfaat dari kita main permainan cincin harus tangkap tuh, harus apa, jadi harus fokus bener kata apa lagi salah. Gak tahu. Oke. Ya tadi ada jajangkungan, ada cincin apa?
Alat musik khas budaya Sunda itu apa ya Pak Yusuf, dan bagaimana cara memainkannya? Bagaimana Pak Yusuf? Alat musik banyak kan. Kalau alat musik itu ada yang jenisnya dipukul, ada yang ditiup, ada yang digoyangin. Nah, digoyangin nih. Ini namanya apa? Angklung. Sudah pernah main angklung? Ini kan permainannya agak kenal gitu, agak terkenal. Agak terkenal ya ini. Ini permainan angklung khas Jawa Barat Am. Jadi ini sudah. Ini kan ngomong. Ya, digoyang-goyangin ini. Ya ada angklung. Ada angklung yang kecil sama yang paling besar. Iya, Am pernah mainin. Saya pernah. Oh pernah. Gimana rasanya main angklung? Seru. Seru. Ya asik-asik gitu lah saya pernah. Iya angklung ya. Tuh ada angklung. Ada juga namanya gendang. Ada tau gendang? Gendang apaan? Gendang itu yang dipukul-pukul. Yang Nah itu mah rebana, yang sholat dulu itu rebana. Ada gendang yang dipukul, ada juga suling. Gendang yang mana, Pak? Gendang itu yang ada nanti apa? Suling ya Pak? Iya suling ditiup yang Yang dari. suling ada di TK dulu, Pak. Iya tapi dari bambu. Kalau dari Sunda itu biasanya dari bambu khasnya sulingnya. Ada angklung. Ini kalau angklung dari apa dibuatnya? Bambu. Dari bambu. Bapak kenapa sih Pak? Kalau itu kan kalau Sunda lebih pakainya kayu sama bambu. Lebih pakainya kayu sama bambu karena tadi itu memanfaatkan yang sudah ada, alam yang sudah ada. Jadi daripada kita bikin dari bahan-bahan yang berbahaya ya Am ya, kayak plastik nih, kita manfaatin dari alam. Nah dia Batu juga alat. iya, mungkin kalau misalnya Am punya ide, Am bisa tuh bikin alat musik dari batu, keren nggak Am? Tinggal Am pikir, kira-kira apa nih alat musik yang pas dari batu ya? Coba tuh apa kira-kira Am? Mungkin saya bakal bikin ini kayak drum gitu loh, ininya kayak itu. Nah, itu ininya dari kulit sapi, bukan yang kayak sing. Oh itu bedug ya? Iya. Iya yang suka di masjid ya? Iya. Nah itu dulu. Allah Ya itu ada. katanya sampai mau keluar air mata banyak. Lalu tarian khas budaya Sunda apa ya, Pak Yusuf? Tarian, ini udah ada nih, namanya tari jaipongan. Ada yang pernah lihat tari jaipongan? Enggak apa. Udah, nggak pernah. Nah ini tari jaipongan. Apa? Saya pernah nari. Kakak saya Pernah nari? Gimana? di sekolahnya ada. Kan boleh bisik-bisik nanti aku kedengeran. Nah, begini. Iya. Begini Pak. Gimana? Ya, jadi tari jaipong itu ya kayak gini contohnya dari tangannya tuh digini-gini, digoyang-goyang. Apa cuma boleh perempuan aja ya Pak yang ngerja dari jaipong? Enggak juga, ada buat laki-lakinya itu namanya bajidur. Begitu. Ya jadi ya itu nari kayak jaipong tapi sendirian atau rame-rame. Kalau buat laki-laki sebenarnya bajidur. Jadi yang narinya itu laki-laki. Itu. Kalau ini kan perempuan semua Am. Coba kalau misalnya bayangin Pak Yusuf pakai ini. Bapak bencong. Nah, itu. Ya itu ada jaipong. Jaipong, Am tahu gak sama salah jaipong berasal dari kota mana? Sunda. Iya, kotanya itu sudah kotanya dari mana kotanya? Ayo. Jawa Barat. Jawa Barat itu kan provinsi, nama daerah, kotanya itu seperti Bandung. Oh, Kira-kira dari mana? Nama-nama kotanya dari mana nih? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah bukan. Oke, Jaipongan itu berasal dari kota Karawang, teman-teman. Karawang baru dengar Pak. Baru dengar Karawang? Pak. Karawang itu sebelahan sama Bekasi, kalau teman-teman tahu. Nah, ada Bekasi, ada Cikarang, ada Karawang. Nah, ini asalnya tari Jaipongan dari daerah Karawang. Ini. Iya, selain Jaipongan ada juga tari Merak. Kalau Merak itu dari Cirebon ya. Coba siapa tadi merah telepon? Iya. Kalau saya pernah tadi merah. Apa? Tadi merah yang itu apa yang ada kuning pink. Iya, yang ada pink-pink kayak gitu. Itu masih dipakai Am biasanya Am. Biasanya dipakai pas hajatan, pas pernikahan, lengsel namanya. Oke. Pak Yusuf, rumah adat khas Jawa Barat itu seperti apa ya? Rumah adat khas Jawa Barat yang pertama itu, nah ini kebanyakan dari kayu Am, rumah-rumahnya. Kan benar lebih milih kayu sama bambu. Iya, karena kayu
kayu itu ternyata lebih tahan lama, lebih kuat juga. Daripada batu. Ya kalau dibanding dengan batu lebih aman. Maksudnya kayu itu lebih mengademkan ruangan juga, jadi lebih enak aja gitu, lebih ada khasnya gitu. Nah kalau Daripada batu ya Pak, daripada batu. tetap pakai batu, fondasinya tetap pakai batu biar lebih kuat. Nah, ini kalau di daerah Pak Yusuf, daerah Jonggol, Cariu itu tempatnya Pak Jenal ya. Nah itu rata-rata rumahnya itu rumah panggung, tahu nggak rumah panggung? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah lihat Pak saya? Pernah lihat? Nggak pengen. Nggak pernah lihat. Ada rumah panggung. Nah ini kan hampir miripnya sama rumah panggung. Jadi kalau rumah panggung itu dia mendirikannya tidak di tanah, tapi di atas tanah. Jadi ada palangnya dulu nih, ada palangnya. Terus bikinlah rumah panggung, biasanya terbuat dari Kayu. sama. Kayak rumahnya opa ya? Iya, sama kayak rumahnya opa, mirip-mirip kayak Filipin lah kayak gitu. Ada rumah panggung. Ini juga sama. Ini sering Oh, nggak sengaja. Nggak salah Pak. Oh, udah Pak. Menurut Pak Yusuf, apa yang membedakan rumah adat Jawa Barat dengan rumah adat daerah yang kalau menurut teman-teman ada perbedaannya apa? Salah sama Aram. Ada nggak perbedaannya? Berbeda. Perbedaan dari kedua rumah ini kan rumah kebaya Betawi. Oh iya Pak, Apa tuh? kalau ini kayak lebih banyak batunya itu. Yang ini. Terus kalau yang itu? Kalau ini lebih banyak kayunya sama bentuknya juga berbeda. Oke. Nah, sama ini juga hiasannya, ornamen-ornamennya. Kalau Betawi itu lebih ke kayak ini nih. Ya, bagus ya ini ya. ya Kayak apa sih itu namanya? Hiasan kayak bunga gitu tuh. Bagus. Kalau Sunda, rata-rata itu menggunakan tirai dari bambu kayak gini, Am. Oh, Yang disaung, ada kan pernah disaung? ya itu kayak saya pernah punya Pak. Iya. Itu dari bambu biasanya, itu lebih Apa itu nggak takut bocor apa ya? Kayak itu kan ditahan sama gentengnya, Am. Tuh, kalau Sunda itu lebih sederhana, tidak ada hiasan-hiasannya, cuma hiasannya itu lebih di kayu-kayunya. Tapi kalau Betawi, depannya ada lampu-lampunya nih, rumah Betawi banget nih, ciri khas banget orang Betawi. Itu perbedaannya. Kalau saya lebih milih Sunda Pak, Kenapa? karena ya lebih simpel aja. Lebih simpel aja, terus Tinggal dari kayu tuh nggak ada bang-bang doang. ini juga sama dari kayu, tinggal nebang-nebang doang. Ya, tapi kalau kata saya lebih simpel Sunda. Oke, berarti aku lebih suka tipe Sunda ya. Senjata khas Jawa Barat apa ya Pak Yusuf? Senjata khas Jawa Barat itu udah ada gambarnya. Ini namanya kujang. Kujang itu bentuknya kayak keris. Nah, ini Kayak mobil Pintris si Amal tuh. ya kujang namanya nih. Di Pak Yusuf ada nih gambarnya keris kan. Ya, Nah, teman-teman pernah jalan-jalan belum ke Kota Bogor? belum. Saya bahkan nggak boleh ikut tapi ke Bogor. Iya, aku lupa, apa nggak boleh ikut. Nah, di Kota Bogor itu ada namanya Tugu Kujang. Jadi tubuhnya itu dia ada gambar kujang kayak gini. Gitu. Jadi ini ciri khas orang Sunda, ciri khas Jawa Barat adalah Oh, itu senjata tajam kujang. banget kok kayaknya. Iya, ini tajam banget. Karena kebayang Oh, ada yang kecil, ada yang gede juga ya Pak? ada yang kecil, ada yang gede juga, beda-beda. ciri khas orang Sunda apa sih Pak? Udah kan? Udah. Kalau udah kalau gitu aku. Pak, coba jelaskan apa bedanya bahasa Sunda asal dan halus. Bahasa Sunda kasar dan halus. Keren nih jawabannya. Apa pertanyaannya? Kalau bahasa Sunda sama kasar, sebelum kita berbicara bahasa Sundanya, Pak Yusuf mau kasih gambaran dulu nih bahasa Indonesia. Kan ada dua nih, ada bahasa Sunda sopan dan bahasa Sunda bahasa Indonesia kasar. Kira-kira Am, kalau misalnya Am berbicara sama Umi, Am menggunakan bahasa yang mana? Yang kasar apa yang sopan? Yang sopan ya? Ya kan? Kalau salah gimana salah? Yang sopan juga. Nah, sama di Sunda juga ada bahasa halus, bahasa kasar. Jadi diperuntukkan buat misalnya kita berbicaranya sama siapa dulu nih? Sama orang yang lebih dewasa kah? Atau orang yang di bawah kita atau kakak kelas kita. Jadi kita harus membedakan. Oh, berbicara sama Pak Albi misalnya Am nih, harus yang sopan nih, nggak mungkin kan misalnya Pak berbicaranya yang kasar-kasar itu nggak baik ya. Sama teman-teman juga itu namanya sudah kasar. Bedanya di penempatannya aja, gitu, di penempatan pengucapannya. Oh iya. Pak Yusuf,
bisa menjelaskan apa sih itu sisingaan? Sisingaan, Kamu pernah lihat langsung belum? Al-Salah? Belum. Nah, Pak Yusuf jadi mau cerita nih. Sisingaan itu merupakan salah satu kebudayaan ya, kebudayaan yang berasal dari kota Subang apa Garut ya, di antara dua itu tuh. Jadi jadi sisingaan itu biasanya dipakai ya pada saat merayakan sunatan. Orang yang sunat. Iya, sunat. Jadi kalau misalnya ada anak yang disunat, dirayakannya naik sisingaan, diarak tuh keliling kampung, pakai sisingaan tuh. Terus si anak yang disunatnya itu didandanin, tuh kan, di make upin kayak gitu. Terus diarak keliling kampung, dikelilingin sama warga-warganya gitu. Itu masih sering masih sering dirayakan setiap ada syukuran sunatan di daerah Subang sama Garut. Masih bertahan. Masih sampai saat ini. Ya, singa itu apa? Tahu nggak singa itu apa? Masa nggak tahu hewan? Mereka hewan yang Iya, sisingaan artinya singa-singaan, jadi singa mainan. Singa mainan pada menaikin sama Iya, kalau singa beneran gimana? dimakan lah. Ini, wah, aku ingin makan. Aku lapar sekali. Itu mah aku juga lapar. Oke. Pak Yusuf tahu nggak daerah yang mana sih mempertahankan kebudayaan Sunda secara utuh? Daerah yang masih mempertahankan, kalau yang Pak Yusuf tahu itu, tahu Baduy ya? Suku Baduy. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, suku Baduy itu salah satu suku yang masih bertahan keasliannya sampai dengan saat ini. Sunda. Orang Sunda. Jadi benar-benar Nggak tahu bahasa Indonesia. nggak tahu bahasa Indonesia, malah suku Baduy ini yang dalam ya, ada dua jenis, ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar. Nah, kalau suku Baduy luar ini itu sudah mau menerima bahasa Indonesia, udah mau menerima listrik, pokoknya yang modern lah. Tapi kalau yang suku Baduy dalam itu masih nggak mau menerima. Jadi rumah-rumahnya masih panggung, rumahnya masih gelap, belum ada listrik, bahasanya masih benar-benar bahasa Sunda. Sama, penerangannya cuma obor ya? Iya, sama obor aja, cuma obor gitu. Terus masih di dalam hutan, masih di pedalaman banget istilahnya. Oh, wah. Kamu bayang nggak? Itu juga ada yang tergoda ya supaya mengerti. Nah, kalau yang Pak Yusuf baca itu ternyata kenapa seperti itu ya, suku Baduy dalam itu untuk mempertahankan, katanya mempertahankan budaya Baduy agar tidak hilang, agar tidak istilahnya terganti sama zaman yang sekarang sudah modern ini. Nanti takutnya hilang malah jadi gak ada suku Baduy kayak gitu. Jadi malah nggak ada perkampungan. Iya, takutnya kalau misalkan suku Baduynya ikut ke kota-kota gitu. Nah, suku Baduy ini terletak di kota Banten. Tahu Banten? Iya, tapi katanya suku Pak. Iya. Iya. Tapi kok kota? Jadi gini, itu kan lokasinya jadi ada di kota Banten. Nah, suku Baduy itu di pedalaman kota Banten, di perkampungan dalam banget. Hutan. Namanya suku Baduy. Nah, sampai sekarang masih sering. Nggak punya kendaraan itu kendaraan. Mereka jalan pernah lihat gak di keliling jalannya suka ada orang yang berjalan sambil bawa madu. Nah, itu orang Baduy Itu tuh orang Baduy, dia dari Banten jalan berhari-hari, kuat gak? Berhari-hari jualan madu. Jadi dikasih madu nih, ada kan Baduy itu penghasil madu terbaik juga ya. Nah, jadi dijualin tuh ke kota-kota. Tapi jalan kaki, nggak mau naik mobil. Paling naik mobil pun kalau udah ini aja, kalau kejauhan banget baru naik angkutan. Kalau yang dekat-dekat mah jalan kaki. Kebayang nggak? Hiking. Joggingnya jauh banget. Jogging, itu mah jogging olahraga ya. Ini udah sehat banget. Tapi kan masih pakai sendal sih Kak. Ya, ini dari khasnya nih. Nggak pakai sendal, masih bener-bener nyeker istilahnya tuh. Masih nyeker tuh tanpa alas kaki kan. Tapi kalau dari baku gimana Pak? Nah, kalau itu mungkin sakit ya, cuma pasti kuat, udah biasa kan, karena udah kebiasaan. Oh iya, tapi kalau beli itu gimana? Apa? Kalau beli, oh iya kan di sini nggak ada beli, ada yang kayu. Ada kayu. Paling kayak ini, kayak
duri-duri kayak gitu, duri-duri berapa batu-batu kecil, Dulu pohon. duri-duri pohon kayak gitu. Sejak kapan Pak Yusuf jadi guru bahasa Sunda dan apa motivasinya? Sejak Pak Yusuf bergabung di Aktor Insan Mulia. Jadi sebelumnya Pak Yusuf belum pernah. Bapak izin minum ya. Oh ya silakan. Pak Yusuf belum pernah ngajar bahasa Sunda, ngajar apa jadi guru belum pernah. Nah pas di Aktor, Pak Yusuf itu ya apa diberi amanah lah istilahnya sama sekolah untuk mengajarkan bahasa Sunda kayak gitu. Motivasinya apa ya? Motivasinya banyak sih. Intinya motivasinya Pak Yusuf senang belajar mengajar bahasa Sunda buat teman-teman. Jadi biar teman-teman juga kenal nih dengan bahasa Sundanya, kebudayaannya, sama kebiasaannya gitu. Minimal teman-teman tahu lah kalau di Jawa Barat itu ada bahasa Sunda gitu. Motivasinya. Pengalaman menarik dan tantangan menjadi guru bahasa Sunda bisa diceritain nggak? Pengalaman menariknya itu banyak salah satunya itu Pak Yusuf jadi apa ya, jadi lebih percaya diri nih, jadi lebih senang juga nih buat mengenalkan bahasa budaya-budaya Sunda. Meskipun jujur Pak Yusuf juga bukan istilahnya bukan Sunda banget, tahu Sunda banget gak? Jadi bukan orang Sunda banget tuh dalam artian nggak kenal banget nih sama budaya Sunda. Maka Pak Yusuf masih belajar juga, masih mengenal di Sunda ternyata ada ini ya, di Sunda ada itu ya. Itu baru tahu karena Pak Yusuf istilahnya baru mau belajar saat ini gitu. Jadi Bapak saya juga mau nanya, Bapak pas kecil pernah dihukum nggak? dia hukum apa? Diomelin sama ibu. Diomelin sama ibu. Kalau main lupa waktu. Kalau memang itu mah malu aku bilangnya. Pernah dihukum, diomelin sama ibu. Nah jadi pada saat main pulang sekolah itu aku nggak pulang ke rumah dulu, tapi aku main di sawah di irigasi. Bapak dulu kecil udah kebiasaan begitu ya? Iya kebiasaan main irigasi teman-teman. Oh saya malahan bisa kalau saya gitu Bapak, kalau saya ketemu gituan saya bakal main kok kayaknya sampai Isya. Astagfirullahaladzim, sampai Isya. Kalau ada Umi aku langsung Pak dia semak biar bisa makan. Nah, tapi aku mau begitu juga harus pulang lah, emang nggak lapar buat makan. Padahal saya kasih kan main sih. Aduh, ya pernah dihukum gara-gara telat pulang rumah. Jadi dihukumnya itu lagi main di irigasi, lagi berenang, panggil tuh sambil bawa ranting dari jauh, Yusuf balik main gitu. Bukannya biasanya anak dari itu pakai rotan ya Pak? Pakai rotan ya, pakai rotan yang buat kasur itu tuh ya gitu. Kalau nggak rotan ranting, lumayan sakit nih berasa. Nah kalau itu pas itu dipukul nggak ada pakai rotan? Iya dipukul, tapi dipukulnya itu pelan-pelan, nggak kenceng banget. Oh kenceng Pak, Sakit. Warna merah ya Pak? Apa? Merah apa biru? Merah memar aja palingnya, merah memar. Cuma merasa namanya anak kecil dipukul pasti nangis kan? Pasti nangis tuh sambil dijewer, sambil nangis. Maghrib tuh, makanya kalau main tuh jangan sampai sore, gak ingat waktu gitu. Itu bahasa Indonesianya. Pada saat itu ngomongnya bahasa Sunda. Makanya mana saya mau dulu sore-sore teh, kok baliknya? Gitu. Wah seru banget obrolan kita hari ini. ya sabar. Nah biar tambah kece nih, kita lanjut yuk ke segmen berikutnya. Iya ya yuk. 1, 2, 3